Dalam beberapa waktu terakhir, pasar keuangan Indonesia mengalami gejolak yang cukup signifikan dan menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, lebih dari 23 triliun rupiah dana asing tercatat keluar dari pasar saham Indonesia. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil. Bahkan sebelumnya, pada bulan Maret tahun 2025, dalam waktu hanya 1 minggu, arus keluar dana asing sempat mencapai hampir 27 triliun rupiah. Fenomena ini menunjukkan adanya reaksi besar dari para investor global terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Situasi tersebut menjadi semakin serius ketika Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan perdagangan sebanyak 2 kali dalam waktu kurang dari 1 bulan. Peristiwa ini mengingatkan banyak orang pada kondisi yang pernah terjadi saat krisis pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Bagi masyarakat awam, kondisi seperti ini seringkali langsung dianggap sebagai sinyal bahaya. Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan, persepsi yang muncul hampir selalu sama, yaitu bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang buruk. Namun, benarkah demikian? Apakah penurunan pasar saham secara otomatis mencerminkan lemahnya kondisi ekonomi suatu negara? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Disinilah letak menariknya fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. IHSG memang merupakan indikator penting dalam melihat pergerakan pasar modal. Indeks ini mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa dan sering dijadikan sebagai barometer sentimen investor. Akan tetapi, IHSG bukanlah satu-satunya cerminan dari kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Terdapat perbedaan mendasar antara kondisi ekonomi real yang terjadi di lapangan dengan persepsi yang terbentuk di pasar keuangan. Ekonomi real mencerminkan aktivitas nyata masyarakat, seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan investasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pasar keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi, sentimen, dan persepsi terhadap risiko di masa depan. Perbedaan inilah yang saat ini terlihat jelas dalam konteks Indonesia. Di tengah tekanan besar yang terjadi di pasar saham, data justru menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan kuat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%. Angka ini tidak hanya menunjukkan stabilitas, tetapi juga merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Bahkan pada kuartal terakhir tahun 2025, yaitu periode Oktober hingga Desember, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39%. Ini merupakan pencapaian terbaik dalam lebih dari 3 tahun atau sekitar 13 kuartal terakhir. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, kinerja Indonesia terlihat semakin menonjol. Malaysia mencatat pertumbuhan sekitar 4,9%, Singapura sekitar 4,8%, China berada di kisaran 5%, Filipina sekitar 4,4%, dan Korea Selatan hanya sekitar 1%. Dari perbandingan ini, Indonesia berhasil mengungguli hampir seluruh negara tersebut, kecuali Vietnam yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Fakta ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa di balik gejolak pasar saham, mesin ekonomi Indonesia justru berjalan dengan sangat baik. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana mungkin sebuah negara dapat mengalami tekanan di pasar saham, tetapi pada saat yang sama mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat? Jawaban dari pertanyaan ini terletak pada satu aspek kunci, yaitu kepercayaan. Lebih tepatnya, perbedaan antara kondisi ekonomi yang sebenarnya dengan persepsi investor terhadap risiko di masa depan. Ekonomi real Indonesia ditopang oleh kekuatan domestik yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 280 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang luar biasa kuat. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Setiap hari, jutaan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari membeli kebutuhan pokok, menggunakan layanan digital, hingga melakukan transaksi dalam berbagai sektor. Aktivitas ini menciptakan perputaran ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, sektor perbankan juga menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan kredit tercatat mencapai lebih dari 9%.
Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan di sektor real terus berjalan dengan baik. Bank-bank besar di Indonesia terus menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa juga memberikan kontribusi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa ekspor mengalami peningkatan lebih dari 7%. Ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik, tetapi juga mampu memanfaatkan permintaan dari pasar global. Kombinasi antara konsumsi domestik yang kuat dan kinerja ekspor yang positif menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, dari sudut pandang investor asing, gambaran yang terlihat tidak selalu sama. Investor global cenderung melihat kondisi ekonomi tidak hanya berdasarkan situasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Beberapa faktor menjadi perhatian utama mereka. Salah satu faktor yang cukup menonjol adalah kondisi fiskal pemerintah. Potensi meningkatnya defisit anggaran menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Program-program besar yang membutuhkan anggaran dalam jumlah besar memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pembiayaan dalam jangka panjang. Investor cenderung sensitif terhadap isu-isu seperti ini karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi makro. Selain itu, nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan juga menjadi faktor penting. Ketika mata uang suatu negara melemah, risiko bagi investor asing akan meningkat. Hal ini karena nilai investasi mereka dapat tergerus akibat perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas mata uang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai daya tarik suatu negara bagi investor global. Tidak hanya itu, struktur pasar saham Indonesia juga menjadi perhatian. Banyak perusahaan yang memiliki tingkat free float yang relatif rendah, yang berarti jumlah saham yang beredar di publik tidak terlalu besar. Kondisi ini dapat mempengaruhi likuiditas pasar. Bagi investor institusi besar, likuiditas merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan kemudahan dalam masuk dan keluar dari pasar. Ketika likuiditas rendah, risiko menjadi lebih tinggi, dan hal ini dapat mendorong investor untuk menarik dananya. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut akhirnya menciptakan fenomena arus keluar dana asing secara besar-besaran. Penting untuk dipahami bahwa apa yang terjadi bukanlah semata-mata karena ekonomi Indonesia sedang melemah, melainkan karena adanya ketidaknyamanan dari sudut pandang investor global terhadap berbagai risiko yang ada. Fenomena ini menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, ekonomi real Indonesia menunjukkan kekuatan yang nyata dan terukur. Di sisi lain, pasar keuangan justru mengalami tekanan akibat meningkatnya persepsi risiko. Kedua hal ini berjalan secara paralel, tetapi tidak selalu sejalan. Bagi banyak pihak, kondisi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pertama, kita tidak dapat menilai kekuatan ekonomi suatu negara hanya berdasarkan pergerakan indeks saham. Pasar saham memang merupakan indikator yang penting, tetapi bukan satu-satunya. Ekonomi real yang terjadi di lapangan seringkali memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sebenarnya. Kedua, kepercayaan investor merupakan faktor yang sangat dinamis. Ia dapat berubah dengan cepat tergantung pada berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, hingga sentimen pasar. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan transparansi kebijakan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Indonesia sendiri menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan di pasar keuangan, fondasi ekonomi yang kuat mampu menjadi penopang utama. Sektor jasa yang terus berkembang, pertumbuhan ekonomi digital, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Menariknya, jika kita melihat perkembangan sepanjang tahun 2025, IHSG yang sempat mengalami tekanan justru berhasil bangkit dan menutup tahun dengan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 22,1%. Kapitalisasi pasar bahkan berhasil menembus angka lebih dari 15.000 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk pulih, terutama ketika didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat. Bagi para investor, kondisi ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia investasi, reaksi yang berlebihan terhadap gejolak jangka pendek seringkali dapat berujung pada kerugian.
Sebaliknya, mereka yang memiliki pemahaman yang baik terhadap fundamental ekonomi dan mampu melihat dalam perspektif jangka panjang justru memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan ketika pasar mengalami pemulihan.